Shalom, kembali bertemu dalam Rabu Teduh edisi minggu ini. Dan sebelum kita memulai, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika hari ini kami boleh ada, kami boleh kembali melakukan aktivitas kami percaya itu semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus mengucap syukur untuk itu semua ya Bapak. Dan sebentar kami akan mulai Rabu Teduh kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang boleh terus ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh terus merenungi setiap pujian, setiap penyembahan, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan pada hari ini. Kami siap Bapak untuk memulai Rabu Teduh pada hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan belajar tentang sebuah pengharapan. Tema pada pagi hari ini kita akan katakan tetaplah berharap. Saya akan beri judul tetaplah berharap. Kita akan sama-sama baca ayatnya dari Yohanes 5, ayatnya kita mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat yang kedua berkata, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebagai orang percaya, kita mau tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jika kita lihat kisah ini, ada seorang yang sudah 38 tahun mengalami sakit. Bayangkan, 38 tahun itu adalah bukan waktu yang sebentar. Mungkin setengah dari hidupnya dia sudah mengalami satu keadaan yang tidak baik dalam hidupnya, yaitu dia harus mengalami sakit penyakit. Jika kita lihat umur rata-rata manusia 60, 70, 38 tahun itu, maka lebih dari setengah usia hidupnya dia ada dalam kondisi sakit. Dan dia saat itu hanya memiliki pengharapan kepada kolam yang akan diguncangkan untuk bisa sembuh. Tapi keadaan dan kondisinya karena dia sedang sakit tidak memungkinkan dia bisa masuk ke dalam kolam dengan cepat. Karena sebelum dia tiba di kolam itu ada orang-orang lain yang lebih dahulu masuk sehingga akhirnya dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa sembuh. Hingga akhirnya pengharapan sesungguhnya ialah hanya ada di dalam nama Yesus. Amin. Ketika pada akhirnya Yesus bertemu dengan orang itu lalu berkata dan bertanya, maukah engkau sembuh? Maka demikianlah sikap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, sebagai orang-orang yang memiliki Yesus dalam kehidupan kita untuk selalu memiliki pengharapan. Karena Yesus akan selalu ada di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap masa di mana kita tidak lagi memiliki pengharapan. Yesus akan terus bekerja, Yesus akan terus ada untuk bisa menolong dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Maka kita harus selalu taruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Kita lihat di ayat yang ke-7.
ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang sakit itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Satu jawaban yang sebenarnya tidak nyambung dengan apa yang Tuhan pertanyakan. Tuhan bertanya, maukah kamu sembuh? Tapi orang itu tidak menjawab mau. Orang itu malah menjelaskan bagaimana dia tidak mampu berjalan menuju ke kolam. Tetapi sesungguhnya Yesus selalu ada bahkan ketika kita tidak lagi memiliki pengharapan. Sebagai orang percaya, kita mau terus taruh pengharapan kita agar Yesus bisa benar-benar bekerja dan menolong. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sehat? Maukah engkau melayaniku? Maka tidak ada jawaban lain yang perlu kita utarakan di hadapan Tuhan selain dengan berkata, ya Tuhan, saya mau. Karena sesungguhnya pengharapan kami hanyalah di dalam Kristus. Demikian renungan pada pagi hari ini, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Nya. Kiranya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun persoalan, masalah yang kita hadapi itu terlalu besar, terlalu sulit untuk kita hadapi, tapi jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Karena Dialah yang akan memampukan kita. Karena Dialah yang akan memulihkan kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita katakan, kemana Tuhan kami akan mencari kasih sejati. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kasih sejati yang kami dapat temui ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah Tuhan? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang
kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, menyertai langkah kami Yesus. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berseru. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur Yesus. Ya Ralabaya Sandaralamo. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Ya Ralabaya Sen. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kami perlukan keajaiban-Mu.
sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Kami Haleluya Tuhan Yesus. perlukan Kami perlu Engkau Tuhan. keajaiban-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan, menjamah setiap hati kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami perlu Kau, Kami perlu Tuhan. keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Amin. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Sumber kedamaian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang selalu memberkati kami, yang selalu menyembuhkan kami Tuhan dan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bahwa pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Bahwa pengharapan di dalam Engkau itu seperti jangkar Tuhan yang kuat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan kemana-mana Tuhan Yesus, dan kami akan tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Sebab jangkar itu Tuhan adalah jangkar yang kuat di dalam kehidupan kami. Jangkar itu adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami, yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau turut bekerja Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau memberkati, Engkau akan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.